Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhalizah dari kelas 12 Agama. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dari pelajaran Al-Quran Hadis yang berjudul Kerjasama dan Gotong Royong. 1. Ditinjau dalam ilmu tafsirnya. A. Pembiasaan kerjasama dan gotong royong. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban dan qalaid atau hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksaannya. Isi kandungan surah Al-Ma'idah ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk melanggar aturan-aturan keislaman. Melanggar pada bulan-bulan yang dimuliakan, seperti bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Mengganggu binatang-binatang yang dijadikan sembelihan, dan binatang-binatang yang sengaja dipersiapkan secara istimewa. Pada ayat ini juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimbau kepada kaum muslimin untuk tidak menjadikan kebenciannya atas orang-orang yang pernah menghalau saat berkunjung ke Baitullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa prinsip dasar dalam menjalani kerjasama adalah harus dengan siapapun selama memiliki tujuan yang baik dan berdampak kemaslahatan umum. B. Memberikan nasihat sebagai bentuk kerjasama yang baik. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Isi kandungan surah Al-Asr. Sebagai hamba yang sempurna, sepatutnya kita bisa mengelola waktu dengan baik dan adil, agar tidak mengalami kerugian, sebagaimana orang-orang yang lebih mementingkan urusan duniawi dan mengabaikan urusan ukhrawi. Orang-orang yang terbebas dari jebakan kerugian, yaitu A. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanannya mampu mengelola dengan baik kepentingan duniawi dan ukhrawi. B. Orang-orang yang gemar beramal soleh, baik soleh spiritual maupun soleh sosial. C. Orang-orang yang suka memberi nasihat dalam hal kebenaran, baik kebenaran sebagai produk syariat maupun kebenaran yang menjadi kesepakatan adat istiadat. C. Ciri-ciri seorang mukmin. Quran Surah At-Taubah ayat 71. Artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Isi kandungan surah At-Taubah ayat 71. Keadaan orang-orang mukmin yang berbeda dan bertolak belakang dengan sikap dan perilaku orang-orang munafik. Ciri utama orang mukmin satu dengan mukmin yang lain adalah saling menolong, saling membantu, dan saling meringankan beban satu dengan beban yang lain. Di samping itu,
Mereka juga gemar untuk menganjurkan kebaikan, sekaligus berupaya untuk selalu mencegah dan meminimalisir berkembangnya kemungkaran, serta selalu menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. 2. Ditinjau dalam ilmu hadisnya. A. Persatuan orang-orang beriman. Hadis tentang persatuan orang-orang beriman. Artinya, An-Nu'man bin Bashir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi, bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas, atau turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari. Isi kandungan hadis. Al-mu'minu pada hadis di atas adalah mereka yang sempurna keimanannya. 3 sifat orang-orang mukmin sebagai pembangun persatuan dan kesatuan umat, yaitu tarahum, tawadud, dan ta'atuf. Perumpamaan orang-orang beriman bagaikan satu tubuh merupakan isyarat bahwa betapa pentingnya persatuan dan kesatuan umat. Hanya dengan persatuanlah umat akan kuat dan hebat. Sifat yang akan muncul dari persatuan dan kesatuan adalah timbulnya satu rasa dan satu jiwa. Sikap sepenanggungan dalam keadaan suka maupun duka, seperjuangan dalam menegakkan keadilan, dan satu tujuan dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kerjasama dan gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Sampai hari ini, kita masih bisa menemukan masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan, masih menganut kuat sistem sosial gotong royong dan kerjasama dengan baik. B. Persaudaraan Muslim. Hadis tentang persaudaraan Muslim. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Dia tidak menzoliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan saudaranya, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aib pada hari kiamat. Isi kandungan hadis. Persaudaraan dalam Islam atau lebih dikenal dengan istilah al-ukhuwah al-islamiyah. Ciri dari teguhnya al-ukhuwah al-islamiyah adalah membantu memenuhi kebutuhan saudaranya, menghilangkan kebingungan saudaranya, selalu menolong saudaranya yang sedang dalam kesulitan, dan menutupi aib saudaranya. At-takaful atau saling menjamin, at-ta'awun atau saling menolong, merupakan gerakan nyata dalam ikatan persaudaraan sesama Muslim. Ada 4 aspek yang terkandung dalam hadis riwayat Bukhari terkait dengan persaudaraan umat Islam. Antara lain, A. Konsep saudara dalam Islam. B. Tidak ada kezaliman. C. Saling membantu membebaskan kesulitan dan kesusahan. D. Menutupi aib atau keburukan saudara Muslim. Manfaat ukhuwah Islamiyah. Merasakan manisnya iman, berada dalam naungan cinta Allah, menjadi ahli surga, dekat dengan Allah, diampuni dosanya oleh Allah. C. Memelihara hubungan sesama manusia. Hadis tentang memelihara hubungan sesama manusia. Isi kandungan hadis. Secara umum, kandungan hadis ini sama dengan hadis sebelumnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu berkaitan dengan bagaimana memelihara ukhuwah Islamiyah, seperti menutupi aib sesama Muslim, memberikan jalan keluar dari kesusahan, kebingungan, dan kesulitan Muslim, serta menjadi penolong sesama Muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.